Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah umum pendidikan konservasi yang diampu oleh Bapak Said Sunardi MTek. Pada video kali ini, kami akan berfokus untuk membahas peran mahasiswa untuk mensukseskan SDGs. Sebelum itu, perkenalkan saya Dira Laura Dewi dengan nomor NIM 25060030044 dan teman-teman saya yaitu Haikal Devara Abimanyu dengan nomor NIM 25060030043, Irgi Ferdiansah dengan nomor NIM 25060030045, Sarno dengan nomor NIM 25060030051, Safa Aulia Setianingrum dengan nomor NIM 25060030052, Saka Rizky Nur Ahlian dengan nomor NIM 25060030054, Oki Maulana Rosat dengan nomor NIM 25060030055, Zufar Ahmad Wibisana dengan nomor NIM 25060030057. Nah, teman-teman semua, peran mahasiswa untuk mensukseskan SDGs itu sangat penting dan juga bermacam-macam. Nah, di sini saya akan memberikan contoh peran saya sebagai riseter inovasi. Apa sih itu? Mari simak videonya. Sebagai mahasiswa, kita adalah generasi yang akan menentukan arah untuk masa depan. Dan salah satunya yaitu dengan berkontribusi dengan membantu mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs ini. SDGs ini terdiri dari 17 global yang dirancang untuk menjawab tantangan dunia, seperti contohnya kemiskinan, kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, energi, dan masih banyak lagi. Mahasiswa memiliki potensi besar dalam riset dan inovasi. Kita memiliki akses ke ilmu pengetahuan, teknologi, dan bimbingan dari dosen untuk menciptakan solusi. Riset kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan fondasi perubahan di masa depan. Dimulai dari membuat teknologi energi terbarukan yang lebih sederhana, penelitian kualitas air, inovasi pengelolaan sampah, sampai memberikan aplikasi digital untuk edukasi masyarakat. Bahkan hal sederhana seperti aplikasi edukasi lingkungan, penelitian perilaku masyarakat, hingga monitoring iklim yang berbasis data dapat membantu target SDGs, seperti pendidikan yang berkualitas dan penanganan perubahan iklim. Dengan berkolaborasi juga sangat penting. Kita bisa bekerja sama dalam proyek kampus, komunitas ilmiah, atau kegiatan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan inovasi yang relevan dan kebutuhan lokal. SDGs bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga internasional. Mahasiswa punya peran strategis sebagai pemikir muda, peneliti awal, dan pencipta inovasi. Dengan riset, ide, dan keberanian untuk mencoba hal baru, kita dapat membawa dampak nyata. Mari berkontribusi aktif untuk berinovasi dan menjadi bagian dari solusi demi masa depan yang berkelanjutan. Tindakan mahasiswa hari ini adalah masa depan hari esok. Saya Safa. Peran saya sebagai mahasiswa adalah saya terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning yang mendukung pencapaian SDGs. Salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah program penanaman hutan mangrove sebagai bentuk aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Melalui kegiatan ini, saya belajar langsung tentang pentingnya mangrove dalam melindungi wilayah pesisir, mencegah abrasi, serta mendukung keanekaragaman hayati. Penanaman mangrove juga menjadi kontribusi nyata terhadap beberapa tujuan SDGs, terutama SDG 13 tentang aksi iklim, SDG 14 tentang ekosistem laut, dan SDG 15 tentang ekosistem daratan. Dengan mengikuti program penghijauan ini, saya semakin memahami bahwa pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya dipelajari secara teori, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan langsung. Nama saya Zufar Ahmad Wibisana. Di sini saya ingin menyampaikan pentingnya keadilan sosial dan keadilan sosial dalam mencapai inklusivitas SDGs. Apa itu keadilan sosial dan inklusivitas? Keadilan sosial dan inklusivitas adalah konsep yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi atau kesenjangan. Bagaimana SDGs terkait dalam keadilan sosial? SDGs terkait erat dengan keadilan sosial karena keduanya menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan dan diskriminasi masyarakat. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, contohnya seperti
melakukan kampanye anti diskriminasi, program pemberdayaan, kegiatan sukarela, dan penggunaan sosial media untuk menyuarakan isu-isu keadilan sosial. Saya Irgi Ferdiansyah, saya akan menjelaskan materi ini. Pembelajaran dan integritas kurikulum aktif dalam pembelajaran dan mengintegritaskan nilai-nilai dan target SDGs ke dalam mata kuliah, memahami konsep-konsep seperti teknik lingkungan, ekonomi pembangunan, dan sosiologi dalam kaitannya dengan keberlanjutan. Prinsip pembelajaran integrasi nilai-nilai SDGs memerlukan pergeseran dan pembelajaran pasif menjadi model yang berfokus pada Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Contoh integrasi SDGs dalam mata kuliah, integrasi yang efektif menjadi SDGs bukan hanya topik tambahan, tetapi sebagai bingkai kontekstual untuk seluruh mata kuliah. Dan saya Kalifara Bimanyu, peran mahasiswa sangat krusial dalam mensukseskan Sustainable Development Goals SDGs. Dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler serta organisasi menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan mahasiswa berperan sebagai agen of change, moral force, dan social control yang memiliki kapasitas intelektual dan sangat inovasi. Berikut adalah peran-peran utama mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi dalam mendukung SDGs. Ada edukasi dan kampanye kesadaran, mendukung SDG 4 pendidikan berkualitas. Organisasi atau klub dapat menjadi agen edukasi untuk menyebarkan informasi tentang SDGs. Yang pertama, mengadakan seminar atau diskusi publik. Yang kedua, ada kampanye media sosial. Yang ketiga, ada pelatihan dan workshop. Halo, nama saya Oki Maula Razak. Di sini saya akan membahas peran mahasiswa dalam SDGs, dan poin yang akan saya bahas mengenai advokasi dan aksi nyata. Yang pertama ada advokasi. Mahasiswa bisa menjadi agen untuk menggerakkan masyarakat di kampus melalui kampanye penggunaan energi terbarukan di lingkungan kampus. Misalnya kayak kampanye hemat listrik. Yang kedua, mahasiswa bisa mengajak teman di lingkungan kampus untuk memilah-milih sampah, mengurangi sampah plastik, dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa bisa mendorong kebijakan kampus yang lebih hijau seperti pengurangan sampah sekali pakai atau juga bisa membuat kebijakan hemat air. Advokasi berarti menyuarakan, mengajak, dan menggerakkan orang lain untuk menuju perubahan yang berkelanjutan. Yang kedua, kita masuk ke aksi nyata. Selain mengajak, mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan nyata. Contohnya seperti program penghijauan, program daur ulang kampus, dan juga gerakan Zero Waste. Aksi ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk membantu mencapai SDGs secara langsung. Intinya, mahasiswa bukan hanya belajar tentang SDGs, tetapi berperan aktif mewujudkannya. Halo, perkenalkan, nama saya Sakaris. Saya akan membahas mengenai kontribusi mahasiswa dalam tata kelola kampus berkelanjutan. Kampus dapat berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk praktik berkelanjutan, di mana mahasiswa aktif mendukung dan berpartisipasi dalam inisiatif ramah lingkungan. Ini melibatkan integrasi prinsip SDGs ke dalam operasi sehari-hari kampus, seperti pengelolaan energi, air, dan limbah. Yang pertama yaitu partisipasi aktif, yaitu bergabung dalam komite kampus hijau, mengikuti program penghemat energi, misalnya mematikan lampu dan AC saat tidak digunakan. Yang kedua yaitu inisiatif inovatif, yaitu mengusulkan proyek seperti instalasi panel surya, sistem pengumpulan air hujan, atau penghijauan area kampus. Kolaborasi multidisiplin untuk SDGs, mendorong kerjasama antara mahasiswa dari berbagai prodi studi fakultas adalah kunci untuk menilai isu-isu kompleks SDGs yang bersifat lintas disiplin. Tujuan utama solusi holistik menggabungkan perspektif dan keahlian yang berbeda, misal teknik, ekonomi, sosiologi, untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pengembangan keterapan lintas batas, melatih mahasiswa dalam komunikasi, negosiasi, dan integrasi pengetahuan dari disiplin ilmu lain. Strategi singkat proyek wajib lintas disiplin, organisasi proyek atau tugas semester yang mewajibkan anggota kelompok berasal dari minimal 2 atau 3 fakultas yang berbeda. Sekian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang telah menonton video kami. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata kepada para mahasiswa untuk memberikan peran-peran untuk mendukung SDGs ini.
Mari terus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.